Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Kepala SDN 04 Bedawang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta tenaga kependidikan SDN 04 Bedawang. Segala puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Sabtu 24 Agustus 2024, kita masih diberi nikmat sehat dan rezeki dipertemukan di sini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah tanpa ada suatu halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Serta semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Diseminasi budaya positif, 3. Tanya jawab, 4. Penutup. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Diucapkan terima kasih. Baiklah, memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi atau berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Ratih Andriani. Beliau adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Dwi Anisosili serta teman-temanku Bapak Ibu Guru SD Negeri 04 Bedawang yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayat serta kesehatan bagi kita semua sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan aksi nyata diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dengan saya Ratih Andriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 04 Bedawang, Kabupaten Pekalongan. Ini adalah salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak aksi nyata modul 1.4. Sebelum memulai ke inti, saya ada sedikit seperti ice breaking ya Bapak Ibu Guru, biar tambah bahagia dan semangat. Nanti saya minta Bapak Ibu Guru berdiri. Silakan Bapak Ibu berdiri. Nanti silakan berdirinya berhadapan biar tertawa lepas. Jadi kita menumbuhkan semangat dan bahagia. Saya beri waktu 30 detik agar Bapak Ibu Guru tertawa lepas. Pasti ada keunikan dari wajah masing-masing Bapak Ibu Guru.
harus bahagia, selalu bahagia agar kita semangat dalam mengerjakan suatu apapun. Untuk kita biar lebih enjoy dan kita saling saling menghormati, kita membuat kesepakatan dulu. Kesepakatan dalam forum diseminasi ini. Ini di sini saya mengasih pertanyaan tematik, yaitu contohnya menghargai siapapun. Mungkin dari Bapak Ibu Guru pinginnya yang bagaimana kita membuat keyakinan di forum ini. Silakan. Jika ingin bertanya, tunjuk jari. Oke, Bu. Jika ingin bertanya atau mengungkapkan pendapat, bisa tunjuk jari terlebih dahulu. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Kemudian tidak boleh merokok di dalam kelas, membuang sampah pada tempatnya. Mungkin itu Bu Ratih. Terima kasih. Bagus sekali. Apakah Bapak Ibu semua setuju? Setuju. Baik, kita sepakati ya. Kita tidak, kalau ingin bertanya harus tunjukkan jari. Tidak boleh merokok dalam ruangan. Apa tadi Bu? Menjaga kebersihan. Kalau setelah makan, nanti jangan disimpan dalam laci ya Bapak Ibu ya. Dibuang ke tempat sampah. Ya, oke, kita lanjutkan ke tujuan kita. Tujuan diseminasi. Ada 3, yaitu yang pertama, melalui penjelasan tentang disiplin positif, peserta mampu membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kedua, melalui diskusi dan pemberian contoh, peserta dapat mengimplementasikan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang ketiga, melalui video penyelesaian kasus segitiga restitusi, peserta dapat mempraktekkan di sekolah. Di sini ada konsep inti budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, itu ya Bapak Ibu, dalam kitab pembelajaran itu ada pembelajaran yang berpusat pada guru, dan juga ada pembelajaran yang berpusat pada murid. Kira-kira apakah Bapak Ibu guru ini masih pembelajaran berpusat pada murid atau berpusat pada guru? Saya ingin bertanya kepada Bu Endah. Seharusnya pembelajaran itu berpusat pada murid, tapi di kelas saya kadang-kadang masih berpusat pada guru karena anak-anaknya masih banyak yang belum belajar membaca. Iya. Baik. Untuk Bu Rizky. Seharusnya memang berpusat pada siswa ya, tapi terkadang siswa butuh bimbingan yang lebih, terutama anak-anak yang pemahamannya kurang gitu. Itu sampel dari kelas rendah dan kelas tinggi, bahwa pembelajaran di sekolah kita itu masih antara pembelajaran berpusat pada guru dan berpusat pada murid tergantung kebutuhannya. Ya, kita juga seharusnya itu pembelajaran dengan berpusat pada murid. Kita pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Misalkan Rehan ya, di kelas Rehan itu sukanya yang bergambar. Dia kalau dikasih bergambar itu sangat antusias dalam belajarnya. Tetapi disamakan semua dengan auditory. Jadi dia tidak mau belajar dengan
semangat seperti itu. Jadi kita sedikit demi sedikit harus belajar memenuhi kebutuhan dan minat anak. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Jadi kita harus belajar dikit demi sedikit, kita berproses lah agar kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran itu nanti dikembangkan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 yang Bapak Ibu Guru semua sudah mengetahui, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu semua nanti anak-anak kita akan dibawa ke situ menuju profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan bahas nilai-nilainya di keyakinan kelas. Selain itu, juga ada di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Bahwa guru itu kebanyakan mengasumsi bahwa guru itu bisa mengontrol siswanya. Itu ternyata sebuah ilusi. Yang bisa mengontrol siswa itu ya siswanya sendiri, bukan dari orang lain. Ya, di sini berarti hanya ilusi guru sebagai pengontrol murid. Guru bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan bahwa guru adalah orang dewasa, jadi berhak memaksa. Itu semua hanya sebuah ilusi. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, itu contohnya misalkan stimulus responnya realitas, kebutuhan kita sama. Ternyata teori kontrolnya itu kebutuhan kita berbeda-beda. Seperti tadi saat kita dalam pembelajaran di kelas, anak yang satu dengan yang lainnya itu kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang sukanya menggambar, ada yang sukanya bernyanyi, ada yang sukanya menulis. Itu berbeda-beda. Jadi kita harus bisa mengetahui kebutuhan anak kita. Kebutuhan anak kita dari minatnya, bakatnya itu apa, agar bisa diterapkan dalam pembelajaran. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang keempat, itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan pada anak melakukan sebuah kesalahan, itu ada tujuannya. Jadi tidak semua sebagai kesalahannya. Yang kelima, stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, Bapak Ibu Guru, disiplin pasti tidak asing ya dengan disiplin ya. Ya, disiplin itu apa sih? Apa sih disiplin itu? Oh iya, bisa tepat waktu. Siapa lagi? Berpakaian yang bagus. Iya, berpakaian yang bagus. Mengerjakan PR dengan tepat. Menghindari hukuman. Iya, bagus, semua jawabannya adalah benar. Itu adalah sebuah disiplin positif. Apakah disiplin positif itu bisa diterapkan di sekolah kita? Bisa. Penting tidak? Ya, penting.
Karena dengan disiplin positif kita terapkan dalam sekolah kita bisa lebih baik lagi karena sudah tertanam di dalam hati kita, sudah bisa dari intrinsik bukan dari ekstrinsik lagi. Jadi benar-benar dari motivasi dari diri kita sendiri. Ya, tadi disiplin itu merupakan suatu penerapan yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Tadi contohnya misalkan anak tadi punya tanggung jawab bahwa saya mengerjakan PR harus dikerjakan seperti itu. Itu disiplin. Terus tadi bisa mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Terus untuk menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Di sini ada 6 karakter nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa nanti anak kita akan dibawa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu ada 6. Ya, Bapak Ibu guru semua sudah mengetahui. Di sini ada nilai kebajikan juga. Nanti saya terangkan saat lebih detail di keyakinan kelas. Ya, nilai kebajikan itu apa sih kira-kiranya Bapak Ibu? Nilai-nilai yang bagus. Apakah bisa berikan contoh Bapak Ibu? Contohnya apa? Misalkan datang tepat waktu, termasuk nilai kebajikan apa? Disiplin. Ya, disiplin, bagus sekali. Nanti kita lebih detail di keyakinan kelas. Sekarang kita menciptakan disiplin. Di situ ada hukuman. Pasti Bapak Ibu guru tidak asing ya dengan hukuman. Ya, hukuman itu secara tiba-tiba. Misalkan ada anak terlambat ke sekolah, dengan guru piketnya langsung disuruh lari putar lapangan 2 kali. Seperti itu. Itu kan terjadi secara tiba-tiba, dadakan ya Bapak Ibu guru ya. Tidak ada di tulisan. Itu terjadi tiba-tiba bahwa anak yang datang terlambat nanti akan dihukum lari lapangan 2 kali. Itu adalah bentuk hukuman. Jadi bentuk hukuman tadi itu sistem tidak akan jalan jika murid takut mendorong menyalahkan diri. Anak belajar menyembunyikan masalahnya. Jadi misalkan kita misalkan Rehan berbuat salah, ya, dia mengambil buku temannya. Itu langsung bapak ibu gurunya menghukum, langsung disuruh membersihkan halamannya. Seperti itu. Pak, dia tidak menanyai dulu apa tujuannya dari mencuri buku itu. Itu adalah sebuah hukuman. Kalau konsekuensi tidak asing ya Bapak Ibu guru? Tidak. Konsekuensi itu sudah ada, sudah tertulis dalam peraturan. Misalkan tadi contoh, apabila datang terlambat, bahwa konsekuensinya harus apa? Saya harus menyapu halaman sekolah, Bu. Itu seperti itu. Sudah ada dalam peraturan bahwa kalau tadi datang terlambat, saya harus membersihkan halaman sekolah, seperti itu. Jadi untuk konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, mendorong kepatuhan, anak belajar taat peraturan, dan mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Berbeda dengan hukuman tadi yang berbentuk langsung negatif. Yang ketiga itu restitusi. Asing tidak Bapak Ibu guru? Asing. Ya, restitusi itu saya juga mendapatkan ini di pendidikan guru penggerak, bahwa restitusi itu adalah komunikasi, dialog antara guru dan siswa. Ya, dari hati ke hati. Ya, dari hati ke hati. Jadi kalau misalkan anak berbuat salah, itu tidak langsung dihukum, tapi kita tanya dulu tujuan dari itu tuh apa.
Kita berdialog dari hati ke hati, tidak langsung menghukum. Jadi restitusi itu bahwa murid belajar bertanggung jawab dari kesalahannya. Murid itu mencari solusi sendiri dari permasalahannya, tidak dari guru. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol dan bisa memecahkan sebuah masalahnya. Kita lanjut ke motivasi. Apa itu motivasi? Semangat, ya, memberi dorongan, memberi semangat. Motivasi itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau misalkan Bapak Ibu guru datang ke sekolah dengan diawasi kepala sekolah, ya, jam 7.15 harus sudah sampai sekolah, ya. Bapak kepala sekolahnya sudah standby di sekolahan. Bapak Ibu guru tadi berangkatnya tepat waktu, ya, karena diawasi oleh Bapak kepala sekolah. Tapi kalau tidak diawasi, dia kembali lagi datangnya terlambat. Itu termasuk motivasi apa? Eksternal. Kalau motivasi intrinsik, meskipun tidak diawasi oleh Bapak kepala sekolah, kita tetap berangkatnya tepat waktu. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi seperti berangkat selalu diawasi, jadi berangkatnya bisa tepat waktu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan ingin selalu dipuji, ya, dipuji, aduh angkatnya gasikin, nah seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, jadi meskipun tidak ada Bapak kepala sekolah, tidak ada yang mengawasi, tetap datangnya on time, seperti itu. Jadi ada motivasi diri dari diri kita sendiri, intrinsik maksudnya, ya. Jadi bahwa kita harus memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, dan itu yang diharapkan. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Kenapa sih bukan peraturan kelas, kok keyakinan kelas? Ada yang tahu perbedaannya? Apa itu peraturan dan apa itu keyakinan? Kalau peraturan dibuat, terima kasih mencoba untuk menjawab. Kalau peraturan itu mungkin dibuat oleh guru, tapi kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama dengan siswa, jadi murid dan murid dan guru. Ya, terima kasih, bagus sekali dari Ibu Dwi Anisasiwi, bahwa peraturan itu yang membuat hanya sepihak, ya. Misalkan tidak diketahui orang lain, hanya misalkan kepala sekolah membuat peraturan ini tanpa diketahui orang lain. Moro-moro tiba-tiba sudah ditempelkan ini peraturannya. Tapi untuk keyakinan kelas kita harus membuat bersama-sama. Seperti tadi di awal kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan forum. Itu sama dengan keyakinan kelas, bahwa kita harus melibatkan semua siswa. Semua siswa jadi boleh berpendapat. Jadi kita libatkan semuanya, tidak dari gurunya. Ya, keyakinan kelas itu guru berperan hanya dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Itu contoh pembentukan keyakinan kelas saya. Itu kemarin anak-anak saya bagi post-it untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Itu di situ banyak sekali, tapi ada yang sama, terus saya nanti ambil yang sebagian besar yang sama dan tidaknya.
Untuk pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Maksudnya positif, kita tidak boleh ada kata negatifnya. Ya. Kalau misalkan contoh kata negatif, tidak boleh datang terlambat, itu adalah kalimat negatif. Ya. Ada kata-kata tidaknya, jadi anak nanti takut malah. Kita harus yang positif, tidak boleh terlambat, datang tepat waktu, seperti itu. Jadi anak-anak meskipun oh ya datang tepat waktu, harus tepat waktu. Kalau misalkan tulisannya tidak boleh datang terlambat, nanti anak-anaknya takutnya nanti kena hukuman, seperti itu. Yang selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Ya, jadi membuat keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak. Kalau di kelas saya nanti ada 5 keyakinan kelas, itu biar semuanya mudah diingat. Semua anaknya mengingat, oh bahwa saya melakukan ini berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas, seperti itu. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti tadi, semua dilibatkan tanpa terkecuali, semua boleh berpendapat, seperti itu. Ini contoh kesepakatan kelas 5, yaitu di situ ada melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal. Yang kedua, berdoa sebelum dan sudah pembelajaran. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan rapi dalam berpakaian. Yang keempat, berperilaku sopan dan santun. Yang kelima, hadir di sekolah tepat waktu. Itulah contoh dari keyakinan atau kesepakatan kelas 5. Di situ juga ada nilai kebajikan dari masing-masing kesepakatan kelas. Itu ada misalkan melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal. Itu termasuk nilai kebajikan yang bertanggung jawab. Yang kedua itu berdoa, berarti termasuk nilai kebajikan religius. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan rapi dalam berpakaian, itu nilai kebajikannya kebersihan. Yang keempat, berperilaku sopan dan santun, itu termasuk nilai kebajikan sopan santun. Dan hadir di sekolah tepat waktu, itu termasuk nilai kebajikan disiplin. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita sebagai manusia itu membutuhkan kebutuhan dasar. Apabila nanti kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, kita mungkin kadang-kadang emosi dadakan, ya Bapak Ibu guru ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Di dalam kelas kita mungkin kita melihat peserta didik kita ada yang murung. Kita jangan langsung membentak. Kita tanya, mungkin siswa ini butuh kebutuhan dasar manusia. Kita tanya, kenapa kok murung? Mungkin dia lapar, mungkin dia kurang sehat, seperti itu. Berarti si anak tadi itu ingin memiliki kebutuhan bertahan hidup. Iya, tadi kan uangnya udah habis, padahal istirahatnya masih ada jam kedua istirahat. Dan dia saat waktu istirahat dia murung, padahal juga kelaparan, seperti itu. Jadi kita tanya dulu kepada anak bahwa anak itu kenapa kok murung, kenapa. Seperti kadang
pingin makanan atau pingin kesehatannya menurun seperti itu. Berarti dia membutuhkan kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kita dalam kelas pembelajaran kita sering membentuk kelompok ya Bapak Ibu guru. Dalam pembentukan kelompok itu kadang ada anak yang menyendiri, tidak mau bergabung. Setelah ditanya, kenapa tidak mau bergabung dengan kelompoknya? Ternyata dia tidak diterima di kelompoknya seperti itu. Jadi dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima dalam kelompoknya itu. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan misalkan harga diri, keinginan untuk dianggap jadi pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Biasa misalkan anak yang pinter, dia ingin menjadi pemimpin di dalam kelasnya, tapi kadang kita tidak mengetahui. Nah, jadinya dia pendiam. Ternyata dia ingin menjadi ketua kelas. Ya, dia berprestasi, ingin diakui bahwa dia pintar dalam bidang matematika, tapi dia tidak mau mengeluarkan. Nah, ternyata dia setelah jadi ketua kelas dia mengeluarkan bakatnya, yaitu berprestasi dalam matematika seperti itu. Jadi ingin diakui, ingin jadi pemimpin. Itu adalah contoh kebutuhan pokok penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Contohnya kita dalam kelas pembelajaran, anak itu kadang jenuh di kelas terus. Dia ingin di luar pembelajaran, di luar kelas seperti itu. Jadi ingin bebas, tidak dikurung terus seperti itu. Itu memiliki anak itu membutuhkan kebutuhan pokok kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan kadang ada anak yang usil, punya temannya padahal sudah punya pulpen sendiri, tapi punya temannya diambil. Nah, dia iseng, sukanya iseng. Itu adalah berarti dia membutuhkan kebutuhan pokok dasar kesenangan seperti itu. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Bahwa kita sebagai seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu guru selama ini yang menjadi sering kita lakukan posisi kontrol yang mana? Coba Bu Anikawati. Di kelas saya seringnya penghukum. Penghukum, iya. Pak Ali? Di kelas saya biasanya teman, lebih ke teman. Iya, teman. Bu Puji? Teman, Bu. Teman. Bu Usmawati? Penghukum, iya. Penghukum, ada yang teman, ada yang penghukum. Kebanyakan penghukum ya Bapak Ibu guru. Saya juga penghukum termasuknya. Ya, saya sering penghukum. Di sini penghukum, ya. Penghukum itu nanti efeknya anak itu nanti malah berbuat yang lebih lagi, lebih berbuat, misalkan berbohong, biar tidak dimarahi bu guru. Saya akan bilang sudah mengerjakan PR Bu, seperti itu. Ya, kalau tidak mengerjakan PR nanti saya disuruh mengerjakan tugas lebih banyak lagi, seperti itu. Ya. Apa ya? Biasanya itu langsung dengan kata-kata yang negatif, ya, kata-kata yang negatif itu penghukum seperti itu. Terus untuk teman biasanya seperti ini teman. Tadi contohnya dari kelas 2 ya teman. Ayolah kerjakan demi Pak Guru seperti itu. Itu adalah contoh dari teman. Ayolah kamu yang rajin berangkatnya demi Pak Guru seperti itu. Kita mengajak, kita rangkul seperti itu. Ya. Tadi hanya 2 ya penghukum dan teman.
untuk membuat merasa bersalah. Itu contohnya, saya kecewa, ya, saya kecewa kamu berbuat seperti itu. Ya, jadi anak itu merasa kecewa, langsung merasa bersalah. Oh iya, kamu melakukan ini, ibu guru kecewa dengan saya, seperti itu. Jadi dia merasa bersalah. Ya. Pemantau itu sebagai kontrol. Ya, pemantau itu sebagai kontrol bahwa anak tadi ditanyakan bahwa apakah kamu melanggar peraturan sekolah, itu konsekuensinya apa? Jadi seperti konsekuensinya itu adalah pemantau. Sedangkan manajer itu adalah kita memberi solusi. Kita mencari solusi bersama dengan anak tersebut agar anak tersebut bisa bertanggung jawab, seperti itu. Nah, dari 5 posisi kontrol itu, kira-kira yang sesuai dengan kita itu yang apa? Sebagai apa? Manajer, ya. Jadi kita tidak langsung menghukum, ya. Kalau teman nanti kita tidak dihargai, tidak dihormati. Kalau sebuah merasa bersalah, nanti anak tersebut merasa bersalah yang berkelanjutan. Apabila saya melakukan ini, nanti ibu guru saya kecewa, seperti itu. Kalau pemantau itu masih berpihak pada gurunya, ya. Jadi kalau melakukan kesalahan ini, nanti konsekuensinya saya harus, misalkan datang terlambat 15 menit, saya harus istirahat, saya harus masih di dalam kelas, seperti itu. Kalau untuk manajer berarti agar anak tadi bisa bertanggung jawab dan mencari solusi dalam kesalahannya. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Dan kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah bentuk penghukum. Yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu pembuat merasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu adalah sebagai pengontrol teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Adalah sebagai pengontrol, pemantau. Dan yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Adalah sebagai manajer. Sekarang Bapak Ibu guru di sini nanti ada 5 pertanyaan posisi kontrol. Nanti tolong Bapak Ibu jawab ya. Kira-kira apa posisi kontrol apa? Iya, merasa bersalah. Ada yang lain? Iya, membuat merasa bersalah, kita cek ya. Ya, betul sekali Bapak Ibu guru. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Posisi kontrol apa itu Bapak Ibu guru? Ada yang lain? Posisi kontrolnya apa saja? Oke. Nih, ada penghukum, ada teman, ada pembuat merasa bersalah, ada manajer dan pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada yang lain? Pemantau. Coba kita cek jawabannya, Ibu Guru. Penghukum. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, bagus sekali Bapak Ibu Guru.
Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa? Teman. Ya, bagus sekali. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Pemantau atau penghukum? Ya, kita cek ya Bapak Ibu guru, pemantau atau penghukum? Pemantau. Ya, bagus sekali. Ya, antara penghukum dan pemantau masih bingung. Ya, kalau penghukum itu biasanya menggunakan kata-kata yang negatif dan keras. Ya. Ya. Kalau pemantau masih positif, membuat kata-katanya masih positif dan ada konsekuensinya seperti peraturan kalau pemantau itu. Misalkan saya datang terlambat 15 menit, konsekuensinya harus menyapu halaman kelas seperti itu. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu adalah proses dialog atau komunikasi oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Masih semangat Bapak Ibu Guru? Masih. SBM apa kedang? Luar biasa. Kalau masih semangat, saya lanjutkan. Kita ke menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas, itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Itu adalah contoh dari menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah contoh dari kata-kata dari menstabilkan identitas. Kita ke validasi tindakan yang salah. Untuk validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, contoh kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang selanjutnya, kami melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi apabila anak melakukan kesalahan, itu kita tanyakan, apakah perbuatan kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Seperti itu. Nilai-nilai apa yang kamu telah disepakati bersama? Dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Dalam contoh kalimat menanyakan keyakinan. Sini nanti ada contoh penerapan segitiga restitusi. Mbak Tuti.
bagi Bapak Ibu guru adalah contoh yang saya terapkan di kelas menggunakan segitiga restitusi. Di situ ada untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Baik, yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyimak dari paparan Ibu Rate, ada yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rate, yaitu bagaimana caranya kita menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Terima kasih. Terima kasih Bu Usmawati atas pertanyaannya. Bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Oke. Untuk tadi saya sudah menjelaskan bahwa keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama antara murid dan guru. Semua terlibat. Sehingga apabila kita membuatnya bersama-sama, anak melanggar itu, oh iya, itu tadi saya kemarin udah buat keyakinan kelas bahwa perbuatan ini tidak benar seperti itu. Jadi anak sudah tertanam dalam diri anak bahwa keyakinan kelas itu pasti dilaksanakan karena yang membuat adalah anak-anak. Jadi sudah tertanam dalam diri anak, bukan lagi unsur motivasi eksternal, tapi adalah motivasi diri dari internal. Seperti itu Bu Selawati. Ya, ada lagi? Terima kasih kepada Bu Rate sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Yang ini saya tanyakan dan ingin saya tahu bahwa tadi dijelaskan guru harus menggunakan posisi kontrol manajer. Apakah bisa kita terapkan kepada semua murid? Bu Rate, matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bahwa guru harus menggunakan posisi kontrol manager. Apakah bisa diterapkan pada semua murid? Bisa, Bu. Kita dari permasalahan murid yang berbeda-beda, ya, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Dengan tadi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita bahwa murid yang berbuat salah itu pasti ada tujuannya masing-masing. Jadi kita bisa menanyakan, kita bisa menerapkan menggunakan segitiga restitusi seperti itu. Ada yang lain? Ya, terima kasih Bu Rate. Saya tidak ingin bertanya, tapi saya ingin memberikan tanggapan. Boleh? Ya, langsung saja ya. Pertama di sini saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Ibu Ratih Andriani yang telah berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif di sekolah. Alhamdulillah dari apa yang disampaikan tadi, saya pribadi yang tadinya setahu saya yang selama ini kami lakukan di sekolah, itu kegiatan pendisiplinan itu hanya ada hukuman dan penghargaan. Ternyata menurut penjelasan yang tadi disampaikan, ternyata ada konsekuensi dan juga restitusi. Nah, selain itu saya juga jadi tahu cara membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari Bu Rati tadi, kami bisa mempraktikannya di sekolah, khususnya di kelas kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih, bagus sekali Bu Puji tanggapannya. Terima kasih. Semoga presentasi budaya positif di sekolah kita bisa terapkan untuk Bapak Ibu guru semua untuk melaksanakan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing agar di kelas masing-masing itu mempunyai keyakinan kelas, ya.
Jadi keyakinan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu guru di kelas masing-masing itu bisa diterapkan menjadi budaya positif. Dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam positif kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sekian pemaparan dari saya. Semoga bisa dilaksanakan untuk penerapan budaya positif di kelas masing-masing. Semoga bisa menerapkan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Ratih Andriani yang telah menyampaikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara kegiatan yaitu penutup. Dalam acara penutup, mari kita bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Semoga kegiatan pada hari ini membawa manfaat, memotivasi untuk kita sebagai pendidik demi mewujudkan siswa yang berdimensi profil pelajar Pancasila. Amin. Hadirin yang kami hormati, demikian acara diseminasi budaya positif. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.